Halo, perkenalkan saya Reti Purnamasari, MPM 044 dari Fakultas Psikologi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Di sini saya akan menjelaskan tentang Ki Ageng Suryo Mantaram. Ki Ageng Suryo Mantaram lahir pada 20 Mei 1892 dan meninggal pada 18 Maret 1962. Ia merupakan putra kelima dari Sri Sultan Hamengkubuwono VII dan Bendoro Raden Ayuretno Handojo. Pada awalnya Ki Ageng Suryo Mantaram bergelar Pangeran Surya Mantaram. Lalu beliau meninggalkan gelar pangerannya atas perintahan beliau sendiri. Pada awalnya beliau kabur dari istana sebelum pendapatan persetujuan untuk meninggalkan istana dan melepas gelar bangsawannya. Beliau kabur dari istana bukan tanpa alasan. Semuanya berawal dari ketika beliau putus asa, karena beliau belum pernah bertemu dengan orang. Dalam kegelisahannya, beliau mendapat jawaban atas masalah yang beliau hadapi. Pangeran Pera merasa bahwa perasaan tidak betah akan kehidupan di keraton semakin menjadi-jadi, sehingga akhirnya beliau melakukan permohonan kepada Sri Sultan Hamengkubuwono VII untuk meninggalkan keraton dan gelar kebangsaannya. Untuk bertirakat, beliau hanya menjajaki rasanya sendiri dengan cara bertemu dengan dirinya sendiri. Beliau merasa senang dan rasa senang itulah yang dinamakan rasa bahagia, bagi yang tak terlihat waktu, tempat, dan keadaan. Beliau meninggalkan beberapa warisan ilmu ada ilmu jiwa Kramandangsa dan ilmu bahagia. Ilmu jiwa Kramandangsa adalah suatu ilmu dengan namanya tersendiri. Maksudnya, ilmu ini adalah bagian dari sifat kita yang memiliki namanya tersendiri. Ilmu jiwa Kramandangsa ini terdiri dari 4 bagian. Bagian pertama yaitu ilmu jiwa. Jiwa adalah rasa makna, setiap orang memiliki rasa. Artinya, kita sedang mempelajari diri kita sendiri dalam mempelajari ilmu Kramandangsa. Di bagian ini adalah rasa. Aku dengan namanya tersini dan memiliki sebuah 11 catatan. Yang pertama, harta benda. Yang kedua, kehormatan. Yang ketiga, kekuasaan. Yang keempat, keluarga. Yang kelima, golongan. Yang keenam, kebangsaan. Yang ketujuh, jenis. Yang kedelapan, kepandaian. Yang kesembilan, kebatinan. Yang kesepuluh, ilmu pengetahuan. Dan yang ke-11, rasa hidup. Pada bagian ketiga ini dijelaskan bahwa rasa suka dan rasa benci didapat dari 11 catatan tadi. Rasa suka dan rasa benci ini di dalam suatu bentuk pembelaan diri. Pembelaan diri terhadap 11 catatan yang sudah disebutkan tadi. Maksudnya kita hanya memiliki 2 pilihan dari 11 catatan yang tadi. Kita memiliki rasa suka atau rasa benci. Di bagian keempat ini adalah manusia tanpa ciri. Maksudnya kita sudah mengalami dan menyelusuri rasa-rasa tersebut. Dan jika sudah berhasil kita mendalami dan menyelusurinya, maka kita berhasil menepis 11 catatan tersebut. Di warisan ilmu yang berikutnya yaitu ilmu bahagia. Pokok ilmu bahagia terdiri dari 4 bagian. Sama seperti sebelumnya, di bagian yang pertama itu ada senang dan susah senang. Makna senang pada bagian 1 ini adalah ketika keinginan kita tercapai maka kita mendapatkan rasa senang. Dan susah di sini adalah ketika keinginan kita tidak tercapai maka itu merasa susah. Lalu ada mulur meningkat, maksudnya mulur di sini adalah ketika keinginan kita tercapai, maka keinginan kita yang lain itu akan bertambah lagi dan lagi. Lalu ada mungkeret atau menyusut. Di sini maksudnya adalah ketika keinginan kita tidak tercapai, maka semua harapan kita itu pupus dan kita tidak ingin lagi mengejar yang lain. 2, ada rasa sama. Maksud rasa sama di sini adalah bahwa manusia dari kecil sampai tua akan merasakan susah dan senang. Lalu ada iri dan sombong. Iri di sini maksudnya adalah ketika kita merasa kalah dengan orang lain, maka sifat itu dinamakan iri. Sedangkan sombong adalah ketika kita merasa senang dari orang lain. Sifat itu dinamakan sombong. Pada bagian kedua ini ada tentram. Jika manusia mengerti bahwa hidupnya akan sama saja ketika mendapat senang atau susah, itu dinamakan tentram. Maka jika kita sudah tentram, kita akan bebas dari neraka iri dan sombong ini. Bagian ketiga di sini adalah rasa abadi. Maksud rasa abadi adalah bahwa manusia akan merasakan sebentar susah, sebentar senang, dan itu akan terjadi sampai kita tua. Rasa itu dinamakan rasa abadi. Lalu ada sesal dan khawatir.
Sesal di sini adalah takut terhadap pengalaman yang pernah dialami, sedangkan khawatir adalah sesuatu yang kita takutkan sebelum kita alami. Lalu ada tabah. Ketika kita tahu manusia itu abadi, maka kita akan masuk ke dalam surga ketabahan. Bagian keempat, yang pertama ada mengawasi keinginan. Bila kita dapat mengawasi keinginan kita dan kita tahu terhadap keinginan itu, maka kita akan dapat mengendalikan sifat atau karakter buruk yang kita miliki. Lalu ada benih pengetahuan. Maksud benih pengetahuan di sini adalah di mana kita harus merasa diri kita lah yang akan melakukan segala sesuatu. Benih pengetahuan akan muncul sebelum pengawas dari keinginan kita ada. Dan yang terakhir adalah bahagia. Bahagia di sini adalah puncak dari kebahagiaan. Pokok ilmu bahagia. Bahagia di sini karena kita mendapat mengawasi keinginan kita dan kita sudah berhasil melakukan sifat-sifat buruk dan karakter yang kita miliki. Dari yang sudah disebutkan tadi, simpulan pada ilmu jiwa Kramandangsa adalah kita harus dapat melakukan 11 catatan tadi, dan kesimpulan pokok ilmu bahagia adalah kita harus menghindari sifat-sifat yang sudah disebutkan tadi, seperti iri dan sombong. Karena sebenarnya manusia itu dari lahir dan sampai tua nanti akan mengalami yang namanya susah dan senang. Oke, sekian penjelasan saya tentang Ki Ageng Surya Mantaram. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. See you guys.